Sejalan nggak sejalan? Polsek Tambora berhasil membongkar komplotan pencuri kabel gardu milik PLN yang selama ini meresahkan warga dan mengakibatkan kerugian besar. Ironisnya, aksi kriminal ini justru dikendalikan oleh seorang mantan teknisi PLN yang memanfaatkan keahliannya untuk membobol infrastruktur kelistrikan dengan cepat dan rapi. Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kuku Islami mengungkapkan penangkapan para pelaku berawal dari laporan gangguan listrik yang masuk ke call center PLN pada Rabu 26 November 2025 ketika petugas melakukan pengecekan di Jalan Pengukiran Pekojan, Jakarta Barat diketemukan kabel gardu sepanjang 30 meter senilai 28 juta lebih raib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari manajer dari PLN, yang saya hormati rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Polsek Tambora akan melakukan rilis terkait perkara 363 pencurian kabel listrik PLN. Dasarnya adalah laporan polisi nomor LP-B-170-12 Romawi SPKT Sektor Tambora Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya pada tanggal 30 Desember 2025. Pasal yang kita terapkan adalah pasal 363, yaitu pasal pencurian dengan pemberatan. Tersangka yang kita amankan ada 3 pelaku, yaitu berinisial EM umur 49 tahun, berinisial AP umur 46 tahun, dan berinisial N berumur 41 tahun. Kita dapat menjelaskan urian kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 sekitar pukul 13.00 di Jalan Pengukiran 4 RT 2 RW 2 di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Awalnya saksi sebagai pelapor mendapatkan informasi adanya pemadaman listrik melalui call center. Kemudian pada saat itu juga dilakukan pengecekan pada gardu listrik di TKP. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, telah diteliti ternyata telah hilang kabel sepanjang 30 meter dengan senilai 28 juta. Kemudian dilaporkan ke Polsek Tambora untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, unit reskrim Polsek Tambora melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut berdasarkan bukti yang didapatkan. Lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025, anggota Kepolisian Polsek Tambora terutama unit reskrim berhasil mengamankan 3 pelaku yang melakukan pencurian di gardu listrik di daerah Pekojan. Tersangka inisial E, M, berhasil diamankan di lapangan bola Jalan Taman Raya, Kota Bekasi sekitar pukul 12 siang. Sedangkan tersangka inisial AP dan N berhasil diamankan di BKT Duren Sawit, Jakarta Timur sekitar pukul 10.30. Kemudian penyidik mendapatkan keterangan dari saksi bahwa didapatkan perusahaan BUMN mengalami kerugian dari pencurian kabel listrik PLN sebanyak 8 gardu di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
dapat kita jelaskan bahwa tempat gardu 8 tersebut di Jalan Pemukiran 4 nilai kerugiannya sebesar 28 juta. Di Jalan Pademangan 2 Gang 8 kerugian sebesar 19 juta. Di Jalan Wijaya Kusuma kawasan Bank Mandiri kerugian 38 juta. Di Jalan Kaliangke Pesing kerugian 19 juta. Di Jalan Kapuk Pulo kerugian 19 juta. Di Jalan Kapuk Poklar Gang Buntu kerugian 38 juta. Jalan Kampung Raya kerugian 15 juta. Jalan Muara Karang kerugian 19 juta. Dan dapat ditafsirkan seluruh kerugian tersebut sekitar 220 juta. Setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih dalam, bahwa ketiga pelaku mengakui telah melakukan di 8 TKP tersebut. Lalu para pelaku menjual hasil curiannya kabel tersebut dengan harga 2.400.000 dan dibagi per orang 700.000 rupiah yang di TKP Pemukiran. Perannya masing-masing adalah inisial AP mengawasi situasi sekitar. Lalu tersangka EM dan N melakukan pemotongan kabel listrik PLN. Pelaku kita jerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Terus yang kita bisa jelaskan adalah para pelaku ini menyamar sebagai petugas PLN untuk mempermudah melancarkan aksi hukumannya. Lalu uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian mungkin ada. Oh ya, tambahan barang bukti yang diamankan adalah 1 buah gunting kabel, 3 buah tang, 1 buah obeng test pen, 1 buah gerindra portable, 2 buah baterai gerindra portable, 1 buah brahring keselamatan, 1 buah karung, 1 buah helm PLN, 3 buah helm, 1 PCS kemeja panjang, 1 PCS jaket kulit, 2 unit sepeda motor Honda Vario, 2 buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dan 1 buah flash disk rekaman CCTV. Jadi kita melakukan pengungkapan berdasarkan CCTV yang ada di TKP. Lalu salah satu tersangka itu atas nama N pernah menjadi teknisi PLN. Lalu 2 tersangka lainnya yaitu sebagai tukang. Ada salah satu tersangka berinisial EM merupakan residivis kasus 480 sepeda motor. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan para media. Pak, jadi aksinya ini sudah berapa lama? Kemudian biasanya tuh mereka melakukannya tuh kapan gitu Pak, waktunya? Ya, pelaku ini sudah melakukan aksinya dari bulan November tahun 2025. Jaraknya berdekatan di 8 TKP tersebut. Dia melakukan aksinya tergantung situasi, melihat situasi aman. Para pelaku ini melakukan aksinya. Dilengkapi dengan alat-alat gitu ya? Ya, mereka dilengkapi dengan alat-alat seperti yang ada di depan, dan mereka selaku berpura-pura sebagai petugas PLN, sehingga untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat sekitar. Untuk beberapa TKP tadi, apakah ketiga tersangka ini melakukannya semua di TKP di semua TKP tadi, dan yang kerugian 220 juta? Dan apakah kerugian yang terhitung itu termasuk dari turunnya daya listrik di beberapa titik tadi? Ya, di 8 titik TKP yang hilang gardu tersebut dilakukan oleh para pelaku. Lalu dampaknya adalah turunnya daya listrik sebesar 60%.
di wilayah tersebut. Bang, ini kan salah satu tersangka itu kan ada yang bekas teknisi ya bang ya. Nah, artinya kan pelaku ini harusnya tahu harga dari kargo itu, kenapa bisa dijual semurah itu bang? Apakah memang lebih cepat atau gimana bang? Karena mereka butuh uang cepat untuk keperluan hidup sehari-hari mereka. Bagaimana sih Bu antisipasi supaya tidak terjadi hal serupa di khususnya di wilayah Jakarta Barat? Baik, terima kasih. Pertama terima kasih kepada Kapolsek Tambora, Bapak Muhammad Yusuf Amal, Bapak Muhammad Kuku Islam. Ada terima kasih juga kepada tim Tiger Tambora karena sudah mengungkap dari kegiatan pencurian kabel listrik yang tentu saja dampaknya kepada masyarakat yang tadi dibilang turun daya, mungkin maksudnya padam ya Pak ya. Jadi kita padam pada saat itu ada pencurian itu padam satu gardu itu bisa sampai 500 pelanggan yang padam. Dan untuk petugasnya sendiri tadi petugas melakukan di lapangan dengan harga dari petugas tidak tahu Pak, karena itu adalah pengadanya dari PLN. Kemudian yang ketiga tadi Pak, antisipasinya kemarin kita juga mendapatkan informasi dari laporan warga. Jadi kami sangat mengharapkan warga juga ikut bekerja sama agar memberikan informasi kepada kami, dan juga jika ada petugas-petugas di lapangan yang mengakui sebagai PLN, tolong dikonfirmasi lagi lewat ID card-nya atau bisa bertanya ke kami langsung apakah benar ada pekerjaan pemeliharaan ataupun memang ada petugas di lapangan yang akan mengerjakan. Dan itu pun juga kami sudah sampaikan baik itu lewat media sosial maupun juga melalui sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian dari instalasi kami pun juga sudah kami buat supaya itu bisa aman dan nyaman, dan pelaku ini kan sudah tidak memperhitungkan keselamatannya sendiri karena ini adalah aliran listrik yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, sehingga hal ini pasti membutuhkan informasi yang seperti halnya ini apa kita dibantu dengan CCTV warga, sehingga kami mendapatkan informasi padam yang dimana kita tidak ada pekerjaan PLN di lokasi. Dan terima kasih dari Polsek Tambora langsung menindaklanjuti untuk mencari tahu mengenai pelaku sampai dapatnya di Bekasi. Untuk kondisi 8 titik atau lokasi itu saat ini seperti apa? Apakah sudah diperbaiki semua atau masih butuh perbaikan? Sudah. Jadi pada saat dia gangguan pertama kali Pak, bahkan di posisi gardu misalnya ini kan ketemuannya di gardu ke-8 misalnya. Pada saat gardu pertama kita itu langsung menormalkan. Jadi tidak menunggu sampai pelaku dapat atau tidak, tapi kita langsung menormalkan karena memang kita tidak mau pelanggan merasakan padam. Yang tadi dibilang bahwa itu menyebabkan padam kepada pelanggan. Mbak, boleh ke Polsek, sepanjang tahun 2025 nih ada berapa case serupa gitu Mbak terkait pencurian kabel PLN? Kalau dari kami memang sangat besar Pak ya, karena seberapa besar dan apakah ada perbandingan di tahun 2024? kalau diperbandingkan, karena kita pada saat petugas datang kita sudah tidak menemui pelakunya. Ini karena ada bantuan warga, pada saat itu sudah ada CCTV, tapi beberapa hal karena gangguan itu kita pada saat tiba di lokasi sudah dapat laporan padam, baru kita perbaiki. Jadi kita juga tidak bisa melihat menghitung oh iya ini memang benar-benar pelakunya ini ataupun ini juga karena perlakuan pencurian. Tapi ini sangat mempengaruhi dari padamnya listrik di masyarakat. Artinya marak ya? Marak. Pak, terkait masalah proses penangkapannya, apakah ada perlawanan dari para pelaku pada saat melakukan penangkapan? Baik, untuk proses penangkapan sendiri untuk kedua pelaku pertama yang kami amankan di DKT tidak ada perlawanan, namun hanya terjadi kami sempat mengalami kejar-kejaran dalam artian motornya sudah lewat di lampu merah. Petugas berusaha mengejar dan menangkap, namun saat dia menangkap tidak ada perlawanan.
Dan untuk satu yang di Bekasi sempat terjadi kejar-kejaran karena pelaku melihat adanya petugas mendatangi rumahnya dan merasa takut kabur, dan lalu kami amankan di lapangan bola. Terkait masalah hukuman, kira-kira apa yang dilakukan? Dan dilakukan berat atau tidak? 363 ini termasuk ukuran berat atau tidak? Untuk 363 termasuk berat karena itu dilakukan dengan beberapa hal yang dilakukan seperti merusak, jadi diberikan berat. Berat, cukup. Ya, foto BB. Kanal Pena Expose YouTube Media melaporkan untuk Anda.